Terbalik Pak Jaya. Enggak, ya udah jelas kok. Ya baik, silakan Bu Ayu. Dikit lagi Bu. Ya. Pak Rinaldi. Balik ya? Enggak, udah. Oke. Ya. Pak Irsyad. Sebentar saja saya matiin dulu ininya saja. Apanya? Efeknya. Oh. Karena ada efek itu tadi kurang bersih suaranya. Agak dekat dikit, Pak. Ya. Udah, ya. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu guru yang namanya guru, apalagi guru bahasa Arab ya, baca Al-Qur'annya, kemudian tentulah harus pas ya. Tolong Ibu perhatikan ininya. Mungkin nggak sengaja ya, tadi Bu Ayu ada yang rasulunnya, sunya nggak panjang, rasulun ya tadi ya. Jadi mad itu ya. Kemudian pada wakaf yang Qola lebih baik berhenti, sholat lebih baik disambung ya. Jim pilihan, boleh berhenti, boleh lanjut. La tidak boleh berhenti, mim wajib berhenti. Kemudian titik 3 berhenti di salah satu titik itu ya. Kemudian yang paling penting kita perhatikan itu wakaf dan ibtida. Ya. Jadi sehebat apapun orang baca Quran, tilawah, apalagi di ikut MTQ misalnya, kalau nggak ngerti bahasa Arab, dia akan sulit untuk ibtida, wakaf ibtida itu. Karena setelah wakaf, kita dari mana harus memulai? Ya. Nah, diharapkan guru bahasa Arab mampu. Jangan pernah ibtida di maf'ul bih misalnya. Ya kan? Nggak sampai suara di maf'ul bih yang diulang, nggak, harus ulang dari fi'il. Jangan pernah ibtida misalnya di isim inna, di isim kana, ya kan, atau di khabarnya. Tapi mulai di amil nawasih itu. Nah, itu contohnya. Ya, Bapak Ibu, nah ini tolong diperhatikan karena akan sangat berpengaruh ke makna ayat. Ya. Kemudian baik, kita akan lanjutkan ke beberapa pertanyaan ya tentang pedagogik ya. Dan ya silakan, yang pertama adalah Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli mengajarnya di mana? Di MAN 3 Solo lah. MAN 3 Solo. Udah berapa tahun ini? Di MAN 3 ini baru 3 tahun aja. Sebelumnya di MAS Nurul Maulid Muara Panas. Iya. Itu di gimana pengalamannya, gimana gambaran secara umum kondisi siswanya seperti apa? Ya, pertama memang siswa yang bergabung ke MAN itu ada berbagai latar belakang pendidikannya. Ada yang dari SMP, ada yang dari sanawiyah, ada juga yang dari pesantren gitu. Nah, jadi biasanya dalam satu kelas itu memang umumnya heterogen gitu kan, bercampur. Bahkan di kelas yang jurusan IPK sekalipun itu banyak juga anak SMP di dalamnya. Nah, sehingga kemampuan mereka tentu saja beragam. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang paham, ada yang baru sama sekali. Ya, itu mungkin kondisi
siswa kita. Jadi dalam mengajar bahasa Arab itu untuk motivasi siswa itu apa yang dilakukan? Pertama dalam pembelajaran Ana selalu memberikan motivasi bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Bahkan sebagian besar ibadah kita itu menggunakan bahasa Arab. Contoh yang paling sering kita praktekkan sholat. Nah, sholat kita masih berbahasa Arab. Kitab kita, kitab suci kita juga Al-Quran berbahasa Arab. Nah, jadi inilah mengapa kita perlu mendalami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa pelajarilah bahasa Arab itu karena ia merupakan bagian dari agamamu. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, insya Allah kita lebih mudah memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maupun kitab-kitab para ulama. Dan ini tentu sangat bermanfaat bagi kebermaknaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Gitulah. Jadi Ana lebih sering menekankan pentingnya bahasa Arab itu dalam kehidupan kita, dalam menjalankan agama kita, dalam beribadah dan lain-lain. Gitu ya. Oke, baik Pak. Sekarang Bu Ayu ya. Bu Ayu di mana tugasnya Bu? Di MTSN 1 Solok Selatan, Ustazah. S1 Solok Selatan. Sudah berapa lama? Kalau di Solok Selatan baru 4 tahun Ustazah. Sebelumnya di Padang 5 tahun. Jadi 9 tahun lebih kurang saja. Gambaran siswanya seperti apa? Yang di Solok Selatan ini? Oh, gambaran siswanya itu karena memang anak MTSN 1 Solok Selatan ini berasal dari, ada yang dari MIN, ada yang dari SD. Jadi berbeda-beda juga tingkat pemahamannya saja. Cuman kalau secara umum berbeda-beda pula setiap kelasnya saja. Ada yang kelasnya cenderung diam anaknya. Ada yang kelasnya cenderung aktif. Jadi kalau untuk penanganannya juga berbeda kelasnya saja. Ada berapa kelas? Cenderung diam anaknya saja. Oh, banyak ya kelasnya, kelas itu kalau berapa? Kelas 7 kelas Ustazah. Oh, banyak ya? Iya. Kelas 7 kelas. Kelas 8? Kelas 8 6 kelas. Kelas 9 7 kelas Ustazah. Oh, itu yang jadi guru bahasa Arabnya ada berapa? Guru bahasa Arabnya 3 orang saja. 3 orang. Kebetulan Cukup, anak ya? di kelas 7. Oh iya. Dari banyak itu di kelas 7, berarti ke 7 kelasnya Bu Ayu yang ngajar, gitu? Dari 7 kelas 5 saja, 2 guru lain saja. Nah, kelas 8 3 kelas saja. Jadi 8 kelas totalnya semua saja. Apa yang dilakukan untuk memotivasi anak-anak belajar bahasa Arab? Selama ini setelah diamati siswa cenderung diam itu karena mungkin kebiasaan guru menerapkan metode ceramah, jadi agak membosankan saja. Jadi dicoba untuk menerapkan beberapa model. Kebetulan di sini yang agak cocok di situ model discovery learning saja. Jadi anak ini dimotivasi untuk aktif, dibentuklah kelompok-kelompok belajarnya saja, seperti itu saja. Nah, seperti apa itu persisnya? Bisa diceritakan sedikit tentang discovery learning itu? Jadi di penerapan model discovery learning ini biasanya anak hanya menerima informasi. Nah, kalau penerapan model ini anak disuruh untuk secara berkelompok, misalnya ada teks qiraah saja. Anak-anak itu disuruh dibimbing oleh guru untuk menemukan isi kandungan yang ada di dalam teks qiraah tersebut. Nanti didiskusikan, setelah itu ada perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi ada yang membacanya nanti, ada yang menyampaikan, ada yang menulis, jadi anak terlibat aktif semuanya saja.
Ya. Seperti itu. Ustazah. Oke, baik. Sekarang Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi di mana tugasnya? Di MTSN 7 Kota Padang, Ustazah. Oh, sudah berapa lama? Sudah dari tahun 2009, Ustazah. Nah, lumayan ya, udah lebih 10 tahun itu ya. Ya, Gambaran siswanya kita gambaran siswanya seperti apa? kalau untuk di MTSN 7, sebelumnya saya di MTSN 4, Ustazah, dari tahun 2009 sampai tahun 2015 di MTSN 4 Kota Padang. Kemudian selanjutnya dari tahun 2015 sampai tahun 2022 ini di MTSN 7 Kota Padang. Kalau untuk siswa, ya jelas karena dia berada di Papingko namanya, Ustazah. Padang pinggir kota namanya. Oh, Jadi tentu ya. dan namanya daerah Bungus, Ustazah. Oh, Jadi ini adalah merupakan daerah wisata. Tentu apa namanya sikap dan karakter anak jauh berbeda dengan kota Padang. Seperti misalnya yang ada di kayak di MTSN model, kayak di MTSN. Pokoknya yang daerah-daerah kota itu. Jadi karakter anak sangat beragam, keras, suara keras, kemudian susah untuk dikendalikan karena memang karakternya tepi laut itu di tepi laut. Jadi memang pembawaan anak-anaknya sangat keras dan berkata-kata kotor itu sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka. Ini karakternya hampir di setiap kelas seperti itu dan rata-rata seluruh mereka 100% itu berasal dari sekolah dasar. Tidak ada yang berasal dari madrasah ibtidaiyah. Itu karakter anaknya. Ya, kalau begitu apa yang dilakukan ke anak-anak itu dalam rangka memotivasi mereka belajar, khususnya belajar bahasa Arab? Ya, kayak karena belajar bahasa Arab ini adalah merupakan pembelajaran yang baru bagi mereka, Zah. Jadi anak masuknya tidak bisa terlalu frontal gitu, Zah. Jadi mungkin anak-anak itu bernyanyi dulu awalnya seperti kemarin itu misalnya nyanyi kalau kau senang hati, tapi anak-anak ubah sedikit dengan bahasa Arab gitu kan. Kemudian satu-satu aku sayang ibu kan. Anak-anak ubah dengan bahasa Arab yang lebih mudah gitu saja. Jadi mereka bertanya-tanya ini apa nih Pak? Ini bahasa Arabnya Ananda. Beginilah bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu tidak sulit Ananda. Seperti halnya nyanyi ini. Jadi rata-rata begitu yang bisa Ananda motivasi karena memang karakter anak itu secara internnya itu memang agak keras gitu, tapi dengan kita memasukkannya dengan unsur-unsur seni, menyanyi dan segala macam lainnya yang berkenaan dengan itu. Jadi ketertarikan anak itu dengan bahasa Arab walaupun tidak 100%, mungkin ya mencapai 60-65% bisa kita apakan itu. Bisa kita topang dengan itu dan itu barangkali cukup berhasil gitu, tapi walaupun tidak seluruhnya berhasil gitu. Ya baik, kalau memberi di kelas itu pakai media enggak? Pakai media Zah, karena di tempat kami itu saya katakan tadi Papingko Padang pinggir kota, jadi Infokus itu tidak beberapa banyak di sekolah. Jadi kalau untuk mufradat biasanya Ana merekam lafal itu di HP Ustazah. Nanti Ana bawa speaker besar itu Zah, kira-kira sebesar notebook. Itu Ana bunyikan. Jadi sesuatu mendengar dengan lantang karena sangat dekat antara satu kelas dengan kelas yang lain dan memang lokal itu rata-rata meribut gitu Zah. Jadi kalau seandainya hanya menggunakan suara guru agak kesulitan, maka kalau untuk pelajaran mufradat itu anak style agak keras sedikit gitu. Jadi untuk pembelajaran mufradat itu agak lebih jelas suaranya gitu Zah dan sampai kepada siswa gitu. Ini untuk mufradat. Begitu juga dengan untuk hiwar juga seperti itu, karena anak rekam nanti kalau beberapa sekali dalam sebulan atau apa nanti anak pinjam Infokus tampilkan lewat PowerPoint. Itu barangkali untuk mensiasati. Ya. Kalau Ibu Ayu menggunakan media juga? Iya, Ustazah.
Medianya apa? Eh, ada Infocus ya saja, tapi bergiliran saja karena kebetulan di sini 3 Infocusnya yang ada, 1 yang masih bisa dipakai saja. Jadi Iya. sekali dikasih siswa dengan menggunakan media Infocus itu melalui PPT atau video pembelajaran, biasanya untuk pembelajaran keluar saja. Gitu. Ya, baik. Kalau Pak Zulkifli, Iya, Zah. medianya apa? Eh, ya, biasanya kita menggunakan media PowerPoint untuk ditampilkan di kelas melalui Infocus. Siswanya Di banyak, samping Pak? itu, Siswanya tadi banyak? Berapa kelas? siswa kalau yang saya ngajar semuanya 8 kelas ya. 4 kelas 10, 4 kelas 12. Jadi kebetulan di sekolah ada 3 Infocus yang bisa standby, jadi kami guru-guru saling koordinasi, misalnya jam keberapa siapa yang pakai, gitu. Oh gitu, iya. Iya. Kemudian untuk lebih menarik bagi anak, sering juga anak putar misalnya video di YouTube yang berkaitan dengan materi pelajaran. Jadi dengan melihat tayangan video itu biasanya siswa lebih tertarik, dan lebih antusias mereka menyimak penjelasan dari video tersebut. Iya, kalau Pak Irsadul Hamdi, ngajarnya di mana, Pak? Saya di Papusko, Bu. Kalau tadi Sarinaldi di Papinko, saya di Papuskonya, Bu. Di Padang Papusko. Pusat Kota. Oh, Di Papusko. Mandua, Kota Padang, Bu. Oh, Mandua. Mandua Ya. itu kalau nggak salah dulu gurunya Bu Ner. Belum kenal, Bu. Soalnya juga baru, Bu. Dari 2019. Bu Nel pernah dengar namanya, Tapi cuma ibunya beliau udah pensiun kayak. Udah pensiun ya, Sudah. Nermawati. Sudah, Bu. Iya. Iya. Iya, Pak. Jadi Bapak di Mandua dari 2019. Iya, Bu. Sebelumnya? 2019. Sebelumnya di Mandua Bukit Tinggi, Bu. Mandua di Bukit Tinggi di Gulai Bancah bukan? Bukan, Bu. Di Panganak, Bu. Oh, Panganak. Ya, kalau di Gulai Bancah Man 1, Bu. Saya tuh kampungnya di Sungai Puar, Pak. Tapi yang Panganak saya nggak tahu di mana Panganak. Di belakang itu, Bu. Gulai Bancah sudah. Di mana? Belakang RSAM, Bu. RSAM, rumah saya Mahmutar. Iya, Bu. Oh di situ. Oh itu yang Ya. Panganak ya. Bukan di Jire itu Pak, beda. Jire arah ke itu, Bu. Kalau Jire itu arah ke Man 1 itu, Bu. Oh gitu. Iya. Berarti sekitar itu lah ya. Bukit Api itu berarti. Iya, dekat Bukit Api itu, Bu. Dekat Bukit Api. Iya. Jadi udah berapa tahun Bapak mengajar? Mau masuk mengajar dari 2014 lebih kurang 9 tahun, Bu. 9 tahun. Alumni mana, Pak? Saya alumni Tripoli, Libya, Bu. Tahun berapa? Tahun 2012, Bu. Ada di sini apa? Nggak tahu ya, laki-laki beda lagi ya dengan perempuan. Kalau Libya itu ada guru Candung ya, ikut PPG juga dulu sebelum tamat Libya juga. Kemudian ada Ibu Yetri ngajar di Arisalah ini. Oh, mungkin Libya, Bu. Kalau saya Libya, Bu. B, Bu. Iya Libya kan? Libya Arab. Iya. Iya Libya Arab. Kalau Bu Yetri rasanya Bu, kalau alumni nggak ada namanya Bu Yetri. Mungkin Libya itu, Bu. Kalau Arisalah juga tidak ada, Bu, yang dari Libya. Soalnya kan masih kontak-kontakan sama alumni, kontak alumni masih ada, Bu. Dulu katanya Ustadz Adi Hidayat tuh seniornya, bukan senior ya? Ya, Adi Hidayat ya senior, Bu. Saya juga senior saya juga, Bu. Iya. Ya, jadi selama gambarannya Pak sedikit Pak tentang Mandua ini siswanya.
Kalau Mandua Padang mungkin semua orang juga sudah tahu bagaimana Mandua Kota Padang, walaupun latar belakang siswa itu beragam, ada yang dari SMP, ada MTS, ada pondok pesantren. Alhamdulillah masih ada saringan, dalam artian agak dipilih lah, walaupun tidak dipilih seperti SMA 10, SMA 1 ataupun SMA 3, tetapi alhamdulillah lah masih ada pilihan untuk penerimaan siswanya. Jadi walaupun beragam latar belakang, insya Allah masih bisa dalam satu koridor lah. Ada berapa guru sekarang Pak bahasa Arab di sana? Guru bahasa Arab ada 7, 4 yang PM. Banyak ya? Ya. Kami 41 rombel, Bu. Kelas 10 ada 13, kelas 11 ada 16 rombel, kemudian ada kelas 12 rombel. Jadi 41 rombel semuanya. Ya, guru bahasa Arabnya ya. Yang alumni Imam Bonjol ada ya Pak ya? Alumni Imam Bonjol ada 4, Bu. Ya. Dan ini dalam mengajar itu bagaimana Bapak menghidupkan suasana di kelas? Alhamdulillah anak-anak dengan melihat background saya itu sudah tertarik dalam pembelajaran bahasa Arab. Apalagi ketika ada native speaker langsung. Kebetulan ada channel, ada teman di Sudan, adapun kadang teman waktu di Saudi juga ada, sehingga langsung menghadirkan dalam pembelajaran tersebut anak-anak antusias. Kemudian kalau dalam proses pembelajaran mungkin menggunakan model-model yang beragam, kadang di dalam kelas, kadang-kadang di luar kelas gitu kan. Kemudian dengan permainan-permainan, istilahnya mencari kosakata, tetapi di lapangan disembunyikan sama teman satu kelas, kemudian dia cari, kemudian dia acak-acak, kemudian dijadikan menjadi satu kalimat. Nah, itu riuh, senang anak-anak itu. Bapak di Lipia jurusannya memang pendidikan bahasa Arab gitu? Enggak, syariah? Tidak, Bu. Saya jurusan sastra, Bu. Oh, sastra. Iya. Sastra Arab berarti kan? Iya, Bu. Ya, maksudnya sastra Arab ya PPBA ya mengaplikasikan ilmu murninya ya? Iya, Bu. Ya, ada kalau nggak salah yang di Candung itu tamat syariah kalau nggak salah, ada syariah. Jadi saya juga sudah beberapa ini yang ikut PPG, rata-rata backgroundnya syariah. Kemarin yang S2 juga misalkan Al-Azhar, jurusannya tafsir, tapi S2-nya sini pilih bahasa Arab. Ibu mungkin bukan di Candung, Bu, di Pasir. Di Pasir. Tahun kemarin ya. Pasir. Iya tuh. Restu Fauzi. Bapaknya ya, Pak Restu. Restu Fauzi, iya. Itu satu angkatan? Enggak, Bu, senior saya itu, Bu. Senior 4 tahun di atas saya, Bu. Oh iya. Pak Irsadul dulu tamat apa ininya? Saya tamatan Mandua Bukit Tinggi, Bu. Oh, tamat Mandua Bukit Tinggi. Oh, ada channelnya ke Libya? Enggak, Bu. Kebetulan ikut tes waktu 2006 tuh ada 2 pembukaan. Ada tes ke Mesir, ada tes ke Libya. Waktu itu kan yang menghandle ke Mesir itu kan Win Imam Bonjol, Bu. Jadi ikut tes, alhamdulillah lolos. Nah, cuma kan tidak beasiswa full. Kemudian coba lagi yang di Libya ini, Bu, alhamdulillah lolos. Katanya beasiswa full, ya ngambil yang beasiswa full. Jadi berarti Bapak punya peluang besar nih untuk memotivasi anak-anak Mandua melanjutkan kuliahnya ke luar ya. Alhamdulillah setelah kami di sini, saya di sini, alhamdulillah dalam tahun pertama ya belum terlalu bisa menyesuaikan, Bu. Alhamdulillah 2 tahun ini selalu ada. Tahun sebelumnya ada 2 orang yang ke Al-Azhar, tahun ini juga ada 2. Alhamdulillah sudah mulai lagi regenerasinya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau untuk kita kan sekarang dituntut nih, guru dalam membuat soal itu meningkatkan kualitas soal ya.
dalam mengevaluasi pembelajaran itu, guru diharapkan meningkatkan kualitas soal. Nah, sesuai dengan taksonomi Bloom itu ada C1 ya, untuk aspek kognitif ya, C1, C2, C3 itu yang biasanya yang terendah. Ya. Maunya sekarang kan C4, C5, C6 gitu ya. Bagaimana bisa anak ini mampu menganalisis ya, membanding gitu, mengkreasi, mengevaluasi, mengkreasi gitu. Nah, ini bagaimana Bapak membuat soalnya ini? Pernah dicobakan dalam periode ini, selama PPG ini kan itu yang ditekankan. Nah, Bapak sudah membuat soal itu? Saya dulu, Bu. Ya. Alhamdulillah dalam pelaksanaan ujian mau PH maupun PAS ataupun PAT, alhamdulillah sudah dimulai. Kalau saya sudah menerapkan penilaian HOTS itu, dalam artian siswa memang dituntut berpikir kreatif gitu kan. Kemudian harus bisa menganalisa bacaan. Jadi karena input kami yang alhamdulillah lah, mungkin penerapan soal HOTS ini nggak terlalu sulit diterapkan. Cuma ya mungkin ada dari 100% mungkin ada agak 5% yang terkendala, tapi alhamdulillah bisa diterapkan. Sama contohnya pada soal menganalisa, dikasih sebuah teks, kemudian disuruh menentukan apa tema yang tepat gitu kan. Ataupun pada teks kalau pada PH ataupun pada praktek pembelajaran misalkan di labor itu digunakan speaker, kemudian dikasih sebuah dialog lumayan adalah agak 3 menit sampai 5 menit. Kemudian peserta didik diminta apa sih yang dibicarakan oleh pedialog yang dua ini gitu. Jadi dalam artian memang mereka harus menganalisa. Jadi bukan ditanyakan siapa ininya lagi. Jadi memang ditanyakan kenapa, kemudian bagaimananya. Kemudian dalam soal qawaid misalkan, itu peserta didik diminta untuk membuat kalimat dalam artian mengcreate, tetapi disuruh membuat sebuah paragraf. Di sana itu ada tentang qawaid yang telah diajarkan gitu. Misalkan mengenai domir, ya misalkan silakan menceritakan diri sendiri, kemudian diri sendiri itu diganti dengan domir gitu. Ya. Jadi anak-anak bekerja ya. Untuk pertanyaan untuk pertanyaan hot ini, anak-anak disuruh untuk mengerahkan nalar pemikirannya gitu ya. Jadi tidak memunculkan soal yang jawabannya ada di teks, tapi di balik itu jawabannya gitu kan ya Bapak-bapak. Ya. Nah, untuk pertanyaan itu Pak Rinaldi apa contohnya? Untuk hot. Untuk kelas 7 karena anak berada di kelas 7 ya. Jadi mungkin untuk soal HOTS yang Ustazah sampaikan itu mungkin tidak sampai kepada C5 atau C6 karena situasi dan kondisi background anak itu palingan pada level C4 sekitar itulah Jadi mungkin barangkali anak kami berikan teks qiraah, lalu mereka disuruh menganalisa kira-kira apa ide pokok dari teks itu. Barangkali berkisar hanya di situ untuk kemampuan siswa itu, karena kalau lebih ditingkatkan lagi takutnya siswa ini tidak sanggup lagi untuk itu karena memang kembali lagi kepada input anak yang masuk itu Jadi barangkali levelnya pada C4 sekitar itulah C4 dan mau menuju C5. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi dari itu, anak sendiri belum pernah melakukan itu karena kondisi itu kondisi input siswa itu Lebih kepada itu aja. Ya, baik.
Kalau Bu Ayu, gimana Bu? Kalau untuk soal-soal HOTS, ini Ana ambil dan pembelajaran qiraah saja. Jadi diberikan teks qiraah, jadi nanti siswa disuruh untuk menyimpulkan temanya apa, kemudian isi kandungannya seperti apa. Kemudian setelah itu nanti anak disuruh atau siswa disuruh untuk membuat karangan yang serupa dengan teks Quran yang sudah dibaca. Untuk levelnya mungkin C4 atau C5. Kalau C4 kan menganalisa. Kalau membuat itu kalau nggak salah C5 saja. Jadi siswa sudah diajarkan atau dibimbing, dilatih untuk membuat karangan yang serupa dengan teks Quran yang sudah dibaca tadi saja. Kalau membuat itu mengkreasi ya, mencipta itu di C6 ya? 6. C6 itu. Ya, Sampai di C6 itu kan. Sudah Kalau pernah pas dikembangkan saja. ya. Baik, Pak Zulkifli gimana? Iya, jadi pertama dalam proses pembelajaran kita juga usahakan menggunakan HOTS ini. Misalnya kelas 10 materinya kan pembagian kalimah, aksamul kalimah. Jadi kita tuliskan satu ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah atau surat An-Naba yang sudah dihafal anak-anak. Lalu anak garis bawahi yang satu kata. Nanti diminta anak-anak menganalisa mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Kemudian nanti mereka tuliskan ke depan, misalnya isim, dikasih kode I misalnya. Yang fi'il dikasih kode F, yang huruf dikasih kode H. Jadi bagi anak-anak yang sudah paham, tentu ini mereka sangat bersemangat, ya, karena kan mereka bisa itu. Sementara bagi anak-anak yang belum paham, dengan melihat temannya ke depan, itu menjadi suatu motivasi tersendiri bagi mereka, bagaimana mereka juga bisa. Kemudian kalau dalam ujian, alhamdulillah kami sudah terbiasa menggunakan bentuk soal HOTS ini. Misalnya ditampilkan sebuah gambar, misalnya kelas 10 tentang al-usrah wal bait. Nah, ditampilkan sebuah gambar rumah bertingkat, lalu dituliskan di bawahnya beberapa kalimat. Nah, siswa diminta mencari kalimat yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan tadi. Itu berarti dalam bentuk analisa. Nah, bisa juga misalnya ditampilkan sebuah gambar, lalu diminta siswa membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut. Jadi misalnya ditampilkan ada gambar keluarga, ada ayah, ada ibu, anak misalnya. Lalu diminta siswa membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut, dengan keluarga. Ya. Baik Pak, kita kembali ke Pak Irsadul Hamdi. Kalau tadi ya tuh HOTS ya. Jadi HOT ini itu bagaimana siswa bisa mengurai ya dalam menjawab itu. Jadi pertanyaan yang sangat cocok itu adalah limadza ya, kaifa, bagaimana. Jadi kalau bertanya dengan bagaimana itu anak-anak akan berusaha itu kan menjelaskan sesuai dengan apanya, dia akan memaksimalkan diri untuk menjawab panjang lebar begitu. Iya, Bu. Limadza, kenapa? Dia akan berpikir kan, kenapa? Karena mungkin untuk sebab bisa jadi di dalam teks itu tidak ada, tapi hanya dituntut kemampuan dia berpikir. Kemudian untuk AKM sekarang ya, AKM itu bagaimana? Apa yang dilakukan Pak untuk agar soal AKM itu, soal yang terkait dengan
kemampuan anak dalam numerasi ya dan literasi. Ya Bu, masalah AKM, soal AKM, mungkin ini istilah yang baru, tetapi ketika dulu terakhir UN itu 2019 atau 2018 waktu itu juga ada istilahnya itu responden siswa terhadap madrasahnya. Dalam artian kalau AKM ini kan berbicara mengenai ada istilahnya survei lingkungan, ada survei karakter, kemudian ada literasi, kemudian ada numerasi. Mungkin kalau yang suling itu, kalau kami nyebutnya suling, survei lingkungan, mungkin itu responden siswa UN. Tetapi kalau mengenai survei karakter, mungkin ini hal yang baru mungkin semenjak UN ditiadakan. Kalau dalam pembelajaran kita selama PPG ini, kita kan dituntut juga untuk membuat soal AKM mengenai survei karakter ini. Apa yang saya buat, alhamdulillah lah, mungkin disetujui sama dosen pembimbingnya. Dalam artian seperti ini, saya kaitkan dengan bahasa Arab. Sebagai contoh, misalkan Zulkifli dan Rinaldi dan Ayu adalah siswa di MAN 2 Kota Padang. Nah, kemudian mereka sudah berikrar untuk tidak bolos dalam pembelajaran dan sudah berjanji juga kepada orang tuanya. Pada saat yang bersamaan ada acara DBL, basket yang sangat mereka senangi. Nah, tindakan yang akan diambil sama Zulkifli adalah, jadi kan kita melihat di satu karakter mereka gitu kan. Jadi dalam salah itu kita melihat survei karakter. Kalau masalah literasi, mungkin disajikan tabel, tapi dalam bahasa agak susah menampilkan tabel, tetapi bisa kita ambil dengan seperti soal hot tadi, kita kasih sebuah teks yang satu paragraf atau dua paragraf, kemudian kita tanya apa sih yang kandungan dalam teks juga boleh, kemudian hal-hal yang tersirat di dalam teks itu juga boleh kita tanyakan di dalam itu. Kalau masalah numerasi, kemarin saya bikin siswa menganalisis jumlah saudaranya, bukan jumlah saudara, tetapi siapa yang paling tua di dalam keluarga, misalkan berapa umurnya. Misalkan si Irsyad mempunyai 2 orang saudara, umurnya 35 tahun. Ayu umurnya 36 tahun. Ayu 2 tahun lebih muda daripada Irsyad. Rinaldi 1 tahun lebih muda dari Ayu. Zulkifli lebih tua daripada Irsyad. Umur siapakah yang paling berapakah umur Zulkifli? Seperti itu yang saya bikin di dalam soal AKM-nya, Bu. Masalah yang numeriknya. Iya. Ya, kalau Pak Rinaldi silakan. Ya, Zah, terkait dengan soal AKM tadi, mungkin kalau dalam tugasnya, Ana lebih kepada pembelajarannya gitu, Zah, materi pembelajarannya. Misalnya kalau seandainya literasi, ini ditampilkan teks dulu sekitar satu paragraf atau 2 paragraf. Nanti di sana ditulis, disuruh anak menjawab apa ide pokok dari teks bacaan di atas itu. Apa ide pokoknya? Atau apa judul dari teks itu yang sesuai gitu, Zah. Nanti disuruh anak memilih beberapa option, 1 alif, ba, jim atau dal. Itu untuk literasinya gitu, Zah. Kemudian untuk aspek sikapnya gitu, Zah, karakternya, misalnya kalau kami kelas 7 itu untuk pelajaran yang ketiga ada al-adawatul madrasiyah. Nah, mungkin ditampilkan di situ siswanya membawa misalnya si Faruk itu memiliki temannya ada 5 orang, mempunyai masing-masing tas, lalu dalam tas itu ada isinya buku. Nah, lalu ada seorang teman Faruk yang tidak membawa pena,
yang tidak membawa pensil. Pembelajaran sudah dimulai gitu kan. Nah, bagaimana sikap teman Faruk terhadap temannya yang tidak membawa pensil ini gitu kan? Apakah dia mau meminjamkan atau tidak? Itu kan termasuk survei karakter gitu Zah. Nah, kemudian untuk numerasi mungkin lebih kepada warna gitu Zah. Misalnya warna Akibah warnanya merah, Qalamun warnanya asfar. Jadi kami ditanya di dalam soal itu ada berapakah jumlah warna yang tertera dalam teks bacaan di atas. Itu saja itu Zah. Untuk AKM ini Zah. Simpel saja Zah. Iya. Baik, Bu Ayu silakan. Ya saja. Kalau untuk soal AKM itu kaitannya dengan literasi, numerasi, dan survei karakter. Kalau untuk literasinya mungkin hampir sama dengan ustaz-ustaz sebelumnya memaparkan, diberikan teks bacaan sehingga nanti siswa dapat menganalisa informasi apa yang diminta berdasarkan soal yang dibuat. Seperti misalnya tadi apa temanya, kemudian isi kandungannya. Kemudian kalau untuk numerasi bisa Ana buatkan dalam pembelajaran luar, buat percakapan antara dua orang siswa. Nanti ada kalimat rumpangnya saja. Jadi menanyakan misalnya di berapa peralatan sekolah yang dibutuhkan misalnya. Nanti disebutkan oleh siswa yang lain. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Jadi berhitung di dalam percakapan tersebut. Jadi untuk survei karakternya siswa diberikan soal seperti misalnya Hasan Ali bertemu di lapangan. Kemudian Hasan ini bertanya kepada Ali bahwa dia tidak menemukan Ilyas dimanapun di lingkungan sekolah. Jadi apakah yang dilakukan oleh Hasan dan Ali ini? Jadi nanti ada survei karakternya, apakah dia nanti menjenguk temannya yang sedang sakit atau mencari keberadaannya atau malah cuek saja. Seperti itu saja. Iya Bu. Iya, sedang berpikir. Iya baik Bu Ayu. Sekarang Pak Zulkifli, silakan Pak. Iya. Pertama untuk menguji kemampuan literasi siswa, biasanya menghadirkan sebuah cerita, baik dari kisah nyata pun memang cerita fiksi. Misalnya di bahasa Arab peminatan kelas 10 ada kisah As-Sayyadu wal Hamamu, pemburu dan burung merpati. Nah, dalam cerita itu dijelaskan, digambarkan ketika merpati itu terperangkap oleh jaring pemburu, lalu mereka berusaha melepaskan diri. Nanti siswa diminta menganalisa bagaimana tindakan atau pemecahan masalah oleh merpati yang terjebak ke dalam jaring pemburu tadi. Artinya ini kan menuntut pemahaman siswa terhadap apa yang mereka baca. Kemudian untuk numerasi, kemarin Ana mengaitkannya misalnya dengan sholat. Jadi dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan 2 orang anaknya, di mana mereka rajin melaksanakan sholat. Namun ada dalam satu minggu, dalam satu hari, ada satu anak yang ketinggalan 2 sholatnya, misalnya sholat maghrib dan sholat isya. Nah, lalu saya tanyakan, dalam satu hari tersebut, berarti keluarga tersebut sholatnya berapa rakaat? Nah, berarti kan dijumlahkan rakaat sholatnya dikurangi nanti dengan sholat wajib yang tertinggal oleh si anak tadi, sholat maghrib dan isya. Itu untuk numerasinya.
Kemudian untuk survei karakter misalnya kejujuran, barangkali ini sudah umum kadang banyak terjadi di kalangan siswa ketika mereka berbelanja di kantin sekolah misalnya. Kan masih ada juga siswa yang kadang kurang jujur waktu membayarnya. Jadi saya buatlah cerita misalnya ada 5 orang siswa yang berbelanja bersamaan, lalu ada yang jujur, ada yang tidak. Nah, nanti diminta bagaimana tanggapan Ananda terhadap siswa yang jujur dan bagaimana juga tanggapannya terhadap siswa yang tidak jujur. Nah, itu untuk salah satu karakternya. Ya. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu semua sudah memenuhi tuntutan hari ini ya, soal bermuatan AKM, survei karakter dan hot study. Di AKM ini aplikasinya itu memang untuk semua topik ya, tidak semua topik itu. Misalnya untuk materi as-sa'ah misalnya. As-sa'ah itu di mana ya? Kelas 8. Di sanawiyah apa di aliyah? Di Sanawiyah, Ustazah. Sanawiyah, Sanawiyah. Kelas 8. Sanawiyah. Kelas 8. Kelas 8. Nah, misalnya as-sa'ah. As-sa'ah itu ya kalau si Ahmad pergi ke sekolah jam 8, pulang jam 1 misalnya ya. Jam 13. Nah, ya soal AKM ini kan bisa dimunculkan di situ. Berapa jam Ahmad berada di sekolah, gitu kan? Berapa lama itu Ahmad berada di sekolah? Atau kalau siswa di sekolah dari jam 7 sampai jam 13, berapa persen waktu mereka yang berapa persen waktu mereka di sekolah dari jumlah total waktu 24 jam sehari. Persennya ditanya. Ya. Jadi intinya soal AKM untuk numerasi memang soal angka. Jadi soal bersifat matematis, statistik, yaitu itu dimunculkan. Ini tujuannya anak dari awal digiring memang dan dilatih untuk memecahkan soal angka-angka gitu. Ya. Dan itu di semua ini seperti tadi itu udah benar ya, berapa warna ya kan? Yang dilakukan kalau Pak Irsa tadi apa? Orang ya. Berapa orang keluarga. umur, Keluarga. tentang umur, tentang pokoknya di setiap topik ya. Mungkin tentang mihnah, mihnah itu di teks tuh berapa mihnah yang disebutkan di teks, ya kan? Bisa ditanya itu ada berapa mihnah yang disebutkan di teks di atas. Kemudian Bapak menambahnya dengan mihnah yang tidak terdapat di teks, ditambah mufradatnya, itu namanya pengembangan atau itu namanya pengayaan. Nah, sedikit untuk menyinggung masalah pengayaan. Pengayaan itu ini mungkin ada di buku tertulis anak merangkum. Itu bukan pengayaan. Ya, nah, pengayaan itu memberikan informasi atau pengetahuan baru pada anak terkait materi gitu ya. Yang tidak ada di dalam buku. Jadi betul-betul anak dapat pengetahuan baru. Seperti tadi, kalau mihnah cuman ada 10 yang disebutkan di teks, Bapak tambah 3 lagi atau 5 lagi. Nah, itu namanya pengayaan ya. Kemudian untuk literasi, bagaimana anak menemukan mampu melihat teks secara keseluruhan. Jadi ya, pertanyaan yang muncul ke teks itu atau lebih luasnya itu kemampuan untuk menguasai referensi. Ketika belajar ta'aruf, Bapak nanya, uskur ayatan min ayatil Qur'anil Karim alati tata'allaq bita'aruf. Ya. Nah, dia mampu menuliskan surat Al-Hujurat ayat 13 atau dia sebutkan, nah itu namanya kemampuan literasi. Silakan ditanya ayat, silakan ditanya hadis. Jadi namanya di samping pengayaan apa namanya tadi? Literasi dan juga anak akan
terlatih untuk berpikir tidak hanya di dalam teks yang ada gitu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau para guru mampu melakukan ini semua dan melatih siswa dari siswa kelas 7, termasuk juga kemarin dari siswa SD, misalnya contoh kemarin itu di PAI mengajarkan surat Al-Alaq, Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk numerasi misalnya berapa kejahatan yang disebutkan dalam ayat di atas, ya. Nah, untuk haknya kenapa? Kenapa? Pertanyaan menjauhi sifat kiri dan dengki, gitu misalnya. Jadi dan kalau di dalam tes TOEFL itu ada pertanyaan what does it mean imply? Ya, what does it mean imply? Apa yang secara tidak langsung terungkap dari dialog dua orang tersebut? Butuh mengenahkan nalar gitu ya. Nah, ini yang digiring siswa itu dari sekarang. Kemudian survei karakter, Ibu sudah benar tadi ya Bu Ayu tadi apa survei karakternya mencari temannya yang tidak ada ya. Iya. Mungkin sakit, mungkin apa. Jadi dicocokkan dengan tidak melulu. Kalau selama ini kan penilaian sikap itu anak tidak menyontek ya, anak peduli teman, kan gitu itu aja ulang-ulang, apalagi di PAI. Nah, kemudian juga PBA pernah menyontek itu. Tapi survei karakter itu sesuaikan dengan topik yang sedang ini ya, yang sedang diberikan. Ya. Seperti tadi misalnya dalam surah Falaq tadi itu anak gitu ya. Ketika temanmu pakai sepatu baru, bagaimana sikapmu? Ya kan? Anak akan menyebutkan ada yang senang sekali, ikut senang karena teman pakai sepatu baru. Nah, namanya juga anak SD, kadang teman pakai sepatu baru itu kan dia injak. Ya kan? Dia injak sepatu temannya kan dikotori. Nah, ini gambaran dari maksud min syarri hasidin idza hasad. Ikut bersyukur, ikut senang teman. Atau saya nanti juga mau bisa beli itu. Nah, kan begitu ya. Kalau anak SD kan emosinya masih belum terkontrol. Nah, jadi untuk survei karakter Bapak Ibu dituntut harus bisa mencocokkan dengan topik yang ada gitu ya. Hot juga begitu. Jadi kalau untuk satu RPP berapa idealnya soal untuk satu RPP itu? Untuk tadi untuk pengetahuan boleh boleh esai, boleh objektif. Sama aja itu kan. Untuk jenis soalnya sama aja. Nanti pilihannya ya tinggal Bapak Ibu kalau di objektif tinggal memberikan option ya, pilihan gitu. Atau pilihan ganda. Nah, untuk esai mungkin bisa dengan mengisi titik atau dengan menjawab tadi. Menjawab dengan dengan jawaban yang seluas-luasnya diberikan pada siswa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kadang-kadang soal yang sudah bikin udah benar ya, tapi mungkin karena khilaf terdapat kesalahan kawaid dalam menulis soal. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Setelah hatta, kalau itu berbaris ya ilmu dari kayaknya harus masuk. Kadang-kadang tertulis juga marfu. Ada di buku tuh yang marfu. Itu kesalahan ketik mungkin ya. Nah, Bapak Ibu apa yang salah di buku itu harus Bapak Ibu luruskan. Jangan itu yang diberikan ke siswa. Kalau udah jelas bukunya salah. Karena bahaya salah ketikan itu agak fatal juga. Dulu ada guru PPG. Ada penjahit itu apa? Khayat ya. Nah, jadi ini di belakang ada kamus di belakang itu khayat. Sama dengan harusnya kan penjahit, tukang jahit masuk. Karena salah ketik itu penjahat.
kan jahit dan jahat jauh banget ya. Nah, jadi tisi kita guru, oh ini salah. Jangan itu lagi yang di dinukil lalu dibawa ke lembaran RPP. Nah, ini memang kita dituntut melurusan yang salah sekalipun itu di buku. Ya, harapannya begitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Barangkali untuk komprehnya cukup ya. Cukup Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti PPL ya. Hari Senin mulai mungkin ya. Ya, insyaallah. Dalam jadwalnya hari Senin ya, ada 3 minggu. Kemudian silakan Bapak Ibu berlatih. Nanti untuk PTK-nya yang penting diperhatikan itu adalah mulai dari latar belakang ya. Latar belakangnya ya berangkat dari itulah yang best learning ya. Best problem learning, berdasarkan problem apa yang Bapak Ibu temukan di kelas, dari situ berangkat penelitiannya. Kemudian prosesnya harus benar, minimal 2 siklus gitu ya, minimal 2 siklus. Kemudian 1 siklus itu ada plan-nya, ada perencanaannya, ada action-nya, nanti ada refleksinya. Barangkali untuk PTK sudah paham, nanti di RPP-nya dipilih. Tapi kalau untuk PPL ada 3 RPP nanti Bapak Ibu, dan untuk PTK dipilih salah satunya yang menyesuaikan gitu ya. Di RPP-nya disesuaikan dengan PTK yang dibuat. Gitu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk hari ini cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Sudah pas. Ada ya Pak ya, kendala pasti ada, tapi mudah-mudahan kendalanya bisa diatasi, begitu aja. Cuman kalau capeknya memang sudah kebayang capeknya, pengen segera berakhir ini program ya, yang sangat yang padat ya, yang sangat padat ini. Nah, ya semoga Bapak Ibu semua sukses. Amin ya Allah, amin. Setelah ikhtiar dimaksimalkan ya, setelah itu kita bertawakal ya, kita menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, alhamdulillah ya, pasti banyak. Dan yang penting Bapak untuk persiapan UKIN, ya itu aja ya. Mungkin kemarin perangkat pembelajaran bukan dengan saya. Tapi untuk video itu ya ada banyak ditemukan tentang rekaman itu. Jadi mengajarnya bagus tapi volumenya sangat kecil. Nah itu kan teknik sebenarnya. Jadi ketika merekam sebaiknya volume dikecilkan ya, agar bisa nanti diperbesar. Tapi kalau volumenya dibesarkan saat merekam hasilnya kecil. Itu teknik, dan banyak terjadi seperti itu karena penilaian video itu termasuk ke kualitas audionya itu dinilai juga, kualitas audio, kualitas pencahayaannya juga dinilai ya. Itu saja, semoga Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk ujian ya setelah PPL ke UKIN dan UP. Silakan, modulnya memang harus dibaca dan dipahami ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.